Saya mau bertanya Pak seputaran nama Allah. Ada Yahweh, Adonai, ada Jehovah Jireh, El Shaddai. Jadi mengapa ada banyak nama Allah Pak? Tolong dijelaskan Pak. Saya juga mau belajar. Terima kasih. Ya, memang nama Allah kita tuh banyak. Ya. Di dalam perjanjian lama, saudara sebutkan beberapa tadi ya. Di dalam perjanjian lama itu disebut, ini dalam bahasa asli, bahasa Ibrani. Ada nama El, ada Eloah, bentuk jamaknya Elohim. Ada Elyon, ada El Shaddai, ada El Gibor, ada Adonai, ada Yahweh. Belum lagi nama-nama seperti yang disebutkan dalam Yesaya 9 ayat 5. Coba lihat Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya, ini kan bicara nama, namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang berkasa, Bapa kekal, Raja damai. Ya. Kalau di dalam perjanjian baru, kita mengenal dari bahasa Yunani, ada nama Theos, ada nama Kurios, ada nama Despotes, ada nama Pantokrator, dan belum lagi seperti tadi Yesaya 9 ayat 5, ada juga Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Ya, Immanuel. Maka ada orang pernah tanya sama saya, Pak Isra, bayi Natal itu nama Yesus atau nama Immanuel? Ya, nanti saya jelaskan ya. Nah, tapi saudara perlu ketahui bahwa dari semua nama ini, nama diri, personal name, itu adalah Yahweh. Coba lihat Keluaran 3:15. Selanjutnya berfirmanlah Allah. Allah di situ itu Elohim. Selanjutnya berfirmanlah Elohim kepada Musa. Beginilah kau katakan pada orang Israel, Tuhan, T-U-H-A-N, huruf besar semua. Kalau saudara baca di dalam Alkitab, Tuhan huruf besar semua, pasti bahasa Ibraninya tetragrammaton. Yod, he, waw, he, ye, ha, we, ha. Jadi, kalau saya baca pakai ganti bahasa aslinya, selanjutnya berfirmanlah Elohim kepada Musa. Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Yahweh, Elohim nenek moyangmu, Elohim Abraham, Elohim Ishak, Elohim Yakub, telah mengutus aku padamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya. Berarti Yahweh itu adalah nama selama-lamanya. Ini adalah personal name. Nah, tapi ada nama yang sebenarnya bukan personal name. Semua nama yang saya sebutkan tadi itu selain Yahweh, itu bukan personal name. Itu hanyalah sebutan-sebutan, gelar-gelar yang diberikan untuk menggambarkan sifat-sifat atau karakter, atribut dari Allah. Allah itu begitu kaya, begitu komplit, begitu sempurna dirinya dan sifat-sifatnya, sehingga sifat-sifatnya itu perlu dipahami di dalam pernyataan nama. Kita harus ingat bahwa di dalam budaya Semitik, ya, itu nama lebih daripada sekedar sebutan. Nama itu adalah pernyataan diri. Ya. Maka nama selalu punya arti. Tidak bisa nama dibuat saja sembarang-sembarang saja. Ya. Begitu anak lahir, pas bapak sakit kepala, minum oskadon, anak dikasih nama oskadon. Nah, itu ada begitu. Ya. Nah, tapi di dalam budaya Semitik tidak bisa begitu. Nama selalu punya arti. Itulah sebabnya nama itu menggambarkan orang. Kalau orangnya berubah, namanya juga berubah. Ya, seperti Abraham, ya, Abraham, Sarah, Sarai, Yakub, Israel, itu nama berubah karena perubahan. Karena nama menyatakan diri, maka nama sama dengan diri. Nama saya itu saya. Maka kalau kamu mengolok nama saya, kamu mengolok saya. Kalau kamu menghina nama saya, itu kamu menghina saya. Makanya dikatakan jangan engkau menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Karena menyebut nama Tuhan dengan sembarangan itu sama dengan menghina pribadi Allah. Nah, kalau nama itu menyatakan pribadi, berarti sebenarnya nama-nama Allah itu berfungsi untuk menyatakan seperti apa diri Allah itu. Ya, karena itulah diberi banyak nama.
Karena masing-masing nama itu menyatakan sifat-sifat. Saya beri contoh. El. Tadi kan saya sebut ada nama El. Dari El itu makanya ada Bet-El. Bet itu artinya rumah. Sama Bet-Lehem. Bet itu rumah. Lehem itu roti. Bet-Lehem. Rumah roti. Bet-El. Bet itu rumah. Bahasa Arabnya bait. Ya. Bet rumah. El itu Allah. Jadi Bet-El itu rumah Allah. Ya. Eli Melek. Melek itu raja. Eli itu Allah. Jadi Allah adalah raja. Ya. Nah, El, makanya banyak orang nama akhirannya El ya. Daniel, Misael, Daniel. Itu artinya Allah adalah hakimku. Nah, El itu artinya apa? El itu menunjukkan pada dia yang ada di tempat tinggi, lebih tinggi dari segala Allah. Dalam artian berhala-berhala. Maka kalau saya menyebut El, berarti saya harus mengakui keunggulannya di atas semua ilah yang lain. Lalu ada Eloah. Eloah ini bentuk jamaknya Elohim. Ya. Itu artinya apa? Itu artinya Allah yang kuat atau perkasa sebagai objek dari rasa takut. Jadi waktu saya menyebut dia Eloah atau Elohim, saya harus punya rasa takut kepada dia. Dia objek rasa takut saya. Ada Elyon. Elyon itu adalah Allah. Elyon itu dari kata dasarnya tuh naik ke atas, tinggi. Maka Elyon itu artinya Allah yang maha tinggi. Ada El Shaddai. Ini populer karena ada lagunya. El Shaddai, El Shaddai, Allah maha kuasa. El Shaddai, Allah maha kuasa. Ada El Gibor. El Gibor itu artinya Allah yang perkasa. Ya. Adonai itu artinya Tuhan yang memerintah. Kalau bahasa Yunani Theos itu sama artinya dengan El, Eloah, Elohim. Itu sama. Kurios bahasa Yunaninya sama dengan Adonai bahasa Ibraninya. Tapi despotes dalam bahasa Yunani itu artinya penguasa. Berarti Allah itu penguasa. Lalu pantokrator. Pantokrator itu artinya maha kuasa. Belum lagi adalah variasi-variasi dari Yehova Jireh, ya Yehova Shalom, Yehova dan masih banyak yang lain atau Yehova Rafa dan banyak variasi-variasi. Semua banyak nama itu sebenarnya mau menunjukkan sifat-sifat Allah yang begitu banyak. Ya.